Ya pemirsa masih bersama kami di Indonesia Bicara, kita akan lanjutkan dialog kita. Saat ini pemerintah daerah sudah menyediakan ruang-ruang isolasi bagi warga yang tidak mampu untuk memfasilitasi isolasi mandiri. Apakah kebijakan ini tepat diambil Pak Pandu untuk menangani angka COVID-19 yang saat ini dinilai masih tinggi? Isolasi itu tidak boleh isolasi mandiri, ya kan? Karena isolasi mandiri itu membiarkan orang terinfeksi. Tidak ada rumah atau tempat kediaman yang memungkinkan memisahkan antara orang yang sudah terinfeksi membawa virus dengan orang yang belum terinfeksi. Ya, itu yang makanya banyak sekali terjadi klaster rumah tangga karena rumah-rumah kita tidak di set up untuk memisahkan itu. Rumah sakit aja juga kadang-kadang nggak bisa memisahkan antara yang sakit dengan yang belum yang terinfeksi dengan yang tidak terinfeksi karena ruang isolasinya terbatas. Jadi memang harus dipisahkan, ada ruang isolasi komunal yang disiapkan oleh Pemda. Nah ini kan kalau Jakarta kan Wisma Atlet, kemarin kelihatan katanya Wisma Atlet penuh gitu kan. Memang akan seperti itu karena sebagian besar orang yang terinfeksi itu bergejala ringan atau tidak bergejala, tapi harus diisolasi karena kalau tanpa isolasi akan terjadi penularan dan ini sangat infeksius. Isolasi kan hanya 2 minggu sampai 3 minggu ya, jadi ini harus disediakan dan kalau memang ada orang yang ingin isolasi mandiri dan punya uang dan ingin mendapat fasilitas yang lebih baik di hotel gitu. Memang hotel juga harus disiapkan juga supaya betul-betul orang yang melakukan isolasi di hotel itu juga memang tidak kontak dengan orang yang belum terinfeksi. Karena prinsipnya kan memutus rantai penularan. Jadi itulah kenapa isolasi menjadi penting. Baik Pak Agus, isolasi ini menjadi penting, namun memang pemerintah daerah sudah menyediakan lokasi-lokasi dan saat ini apakah cukup langkah ini diambil oleh pemerintah? Selain ini, apa langkah tambahan yang harus ditambah pemerintah untuk fasilitas kesehatan? Ya cukup, kalau yang penderitanya tidak nambah. Kalau nambah ya tentu tidak cukup. Tentu harus ada cara lain tadi, yaitu tracing tadi menjadi lebih penting. Kita tidak punya data tracingnya, data-data yang meninggal simpang siur. Ya, kemudian tes per 1 juta penduduk itu juga harus dilakukan dengan konsisten. Baru kita bisa tahu. Jadi kita ini tidak full. Jadi saya selalu bilang pemerintah itu pelit. Karena untuk menangani pandemi ini harus total. Kalau dengan banyak pertimbangan terutama pertimbangan politik, yang nggak akan beres-beres. Nah, sebenarnya sistem tracing seperti apa yang harus dilakukan pemerintah? Karena saya bisa cerita sedikit Pak Agus. Saya cerita sedikit Pak Agus dan Pak Pandu, saya sempat positif COVID-19 dan saat itu saya juga diisolasi di Wisma Atlet. Saat itu saya juga pernah ditelepon saya tinggal di Menteng, oleh pihak puskesmas yang mereka menanyakan kepada saya dengan siapa saya berkomunikasi dan juga bertemu, lalu saya tinggal dengan siapa. Apakah itu cukup dilakukan atau harus ada langkah lebih jauh lagi yang dilakukan pemerintah? Ya begitu kan harus di tracing, begitu di tracing dapat orangnya harus dicek, orangnya kemarin positif atau nggak positif, kalau positif juga diambil kan, di karantina dan sebagainya. Kalau cuma di tracing saja hasilnya terus buat apa? Ya begitu ketahuan tracing, ya COVID langsung dikumpulkan. Nah sekarang banyak di tracing-tracingnya tapi nggak tahu kan tracingnya berapa. Tracing kan minimal kalau saya tidak salah nanti Pak Pandu bisa benarkan itu sekitar 35 orang. Kalau tracing cuma 5 orang kan tidak memenuhi syarat. Nah, soal kedisiplinan tracing itu menjadi penting. Baik, kalau Pak Pandu sendiri melihat sistem tracing di Indonesia saat ini apakah sudah efektif atau masih belum merata di seluruh wilayah? Ya, untuk melakukan tracing kan perlu keahlian. Ya kan, kalau saya bertanya sama Mas selama 5 hari terakhir, kemarin kemana, ketemu siapa, berapa lama, terus kemarinnya lagi gimana? Mungkin Mas tidak bisa menjawab secara rinci atau mungkin lupa atau malu atau ada yang disembunyikan, ya kan? Jadi memang tidak mudah, apalagi kemudian orang itu tidak tahu nomor handphonenya. Karena kan kita harus kalau sudah ada identifikasi dengan ketemu orang cukup lama, intens, dan orang itu kan harus dicari untuk di testing dan lakukan isolasi kalau memang positif.
Nah itu memang berat, memang tidak mudah. Kalau di negara yang sudah maju itu menggunakan teknologi komunikasi. Jadi di setiap handphonenya itu sudah ditaruh atau di ada aplikasi yang bisa mendeteksi 14 hari mereka kontak dengan siapa saja. Nah ini yang mungkin bisa bisa digunakan. Jadi aplikasi pada semua pengguna handphone supaya ada aplikasi yang bisa memonitor dia bertemu dengan siapa saja. Karena akan terdeteksi nomor handphonenya. Itu hanya tersimpan hanya untuk 14 hari saja. 14 hari sejak dia terkonfirmasi positif. Dan setelah itu otomatis hilang dan tidak akan digunakan kalau tidak ada otoritas untuk tracing gitu. Jadi memang harus ada regulasi yang memaksa untuk kita supaya lebih efektif. Karena tadi betul, kita harus men-tracing paling tidak 30 orang. Dalam seminggu terakhir ini atau lebih dari seminggu kan kita bisa ketemu lebih dari 30 orang sebenarnya kalau kita memang melakukan kegiatan-kegiatan yang sangat aktif. Nah ini yang seringkali rata-rata di Indonesia itu masih 4, 5, bahkan di suatu wilayah provinsi hanya 2. Ya itu sih nggak ada gunanya gitu kan, karena tidak mungkin karena hanya ketemu dalam seminggu terakhir hanya 2 orang, kan nggak mungkin. Jadi menurut saya memang penguatan daripada tracing ini yang paling lemah dari komponen surveillance itu testing sudah dimulai ditingkatkan, tapi tracing ini yang perlu digalakkan. Ya mungkin DKI akan udah lebih baik, ya kan dia akan di beberapa kota-kota besar seharusnya juga harus sama. Ya kan ini kan efek pandeminya kan sebagian besar di kota. Dan sebagian besar akan sudah punya handphone di Indonesia. Jadi dan dengan demikian menggunakan aplikasi itu akan membantu mengingatkan kepada orang yang tadi di tracing dia ketemu siapa aja dan di mana sehingga kita bisa lakukan. Dan kita harus berterima kasih kalau ditanya oleh tracer karena kan itu kalau saya ketahuan sudah ketemu kontak dengan positif dan kemudian saya positif dan ketahuan kemudian kan saya tidak menularkan pada anggota rumah tangga saya gitu kan. Seringkali kan, saya nggak ada gejala kok, tapi begitu dites saya positif. Oh iya, sebab itu saya harus isolasi. Dengan demikian kan saya melindungi keluarga saya, karena kalau saya kemudian tidak tahu, kemudian masih berinteraksi, ya kan itu penularan masih terus berlangsung. Jadi harus dikomunikasikan juga bahwa tracing, mengetahui bahwa dia sudah ketemu dengan positif dan kemudian dilakukan testing, itu membantu supaya tidak menularkan pada anggota keluarga terdekat misalnya. Ini kan menurut saya penting karena masyarakat juga tidak tahu dan seringkali menyembunyikan statusnya kalau mereka tes mandiri ya, padahal mereka bertemu atau rapat dengan orang lain gitu. Ini menurut saya perbuatan yang tidak bertanggung jawab karena dia tidak melindungi temannya atau orang lain. Nah, mungkin tidak bertanggung jawab ini warga tidak menyatakan, tidak berterus terang bahwa mereka positif karena dinilai ketika kita positif COVID-19 ini seperti aib, seperti itu Pak Pandu. Ini bagaimana cara mengkomunikasikan bahkan di lingkungan kita untuk tetap berpikir dan juga mendukung orang ini untuk tetap sembuh gitu. Itu bukan aib COVID-19 ini. Iya, betul. Presiden Amerika aja juga harus ngakui kok. Kenapa harus ditutupin? Ya kan, maka siapa aja bisa kena gitu. Ini bukan aib, kan ini kan bukan penyakit yang dicari atau karena perbuatan yang tidak baik gitu kan. Aib kan biasanya dikaitkan dengan perilaku yang tidak normatif lah. Ya kan menurut saya ini kan suatu musibah ya kan. Jadi dengan demikian karena selama ini kan selain ada pandemi yang menjadi besar masalah menjadi sulit adalah ada infodemi. Infodemi itu pandemi informasi yang keliru, yang salah. Nah itu membuat ada hoak, ada macam-macam berita bohong, berita sesat. Dan ini yang menurut saya harus diatasi keduanya. Informasi harus tetap lebih banyak informasi yang benar, ya kan? Dan dikomunikasikan dengan masif, mengatasi informasi yang tidak benar yang juga beredar dengan mudah di forward dengan teknologi yang sekarang mudah ini semua di forward cepat sekali beredar padahal tidak benar. Nah kita harus memforward informasi yang benar.
Nah, baik, berarti kita juga harus mengcounter informasi hoax itu ya, Pak Pandu. Nah, Pak Betul. Agus, ini informasi mengenai COVID-19 di Indonesia juga ternyata masih belum merata, masih ada yang menganggap ini aib, masih ada yang mengucilkan orang yang kena COVID ini dan semacam dia berpenyakit yang cukup parah seperti itu. Nah, apakah memang sosialisasi dari pemerintah belum cukup gencar seperti itu untuk mengetahui ada juga memberikan informasi mengenai COVID-19 ini? Yang kan ya, nggak jelas kan, gugus tugas kan, Kemenkes kan, Kominfo kan, siapa harus jelas. Ini juru bicara negara harus bicara dari awal. Kalau semua bicara, ya semua akan bingung. Berarti baiknya ada satu pintu dari pemerintah untuk selalu mengupdate informasi mengenai Karena COVID-19 ini. bukan, karena ada tupoksinya. Ini siapa tupoksinya? Kan negara punya Kominfo, apakah dia atau Seknek atau Kemenkes, tentukan. Kemudian kalau presiden kan punya juru bicara, ngapain presiden ngomong sendiri kalau tidak terpaksa? Jadi memang strategi dari pemerintah untuk menjelaskan itu menurut saya kurang. Nah, jika nanti akhirnya Kominfo mengambil langkah dan juga mengambil alih untuk mengkomunikasikan mengenai COVID-19 ini, media apa yang cocok untuk tipe masyarakat Indonesia sehingga informasinya semua merata? Ya semua dipakai lah, akses yang ada. Semua pakai, mainstream pakai, sosial pakai, terus pakai buzzer. Jangan pakai buzzer untuk urusan-urusan politik yang kadrun, apa. Kan kita sakit negara ini. Rakyat ini sakit, negara ini sakit. Jadi orang pemilu udah selesai masih ngurusin kadrun. Yang ngurusin seperti ini diumumkan. Buzzer itu jangan mau untuk ngurus yang lain selain untuk ngurus yang untuk kemasyarakatan. Baik, tapi saat ini kondisinya Pak Agus tadi sudah dilakukan semuanya sebagian mungkin oleh pemerintah dari yang Pak Agus katakan tadi. Nah, tapi nyatanya ada beberapa kepala daerah yang melonggarkan seperti ini. Ini apakah perlu koordinasi dengan pihak pemerintah pusat atau terserah daerah masing-masing untuk mereka melonggarkan kebijakan seperti membuka bioskop dan juga membuka tempat wisata? Ya kan ada, tupoksinya ada, diikuti. Maka saya katakan kita punya aturan tapi tidak bisa melaksanakan. Ya sekarang kalau pemerintah daerah, kan pemerintah pusat harus menerbitkan polisinya yang jelas, yang harus diikuti. Kalau tidak diikuti ya harus ada sanksinya. Kalau dibiarkan saja, ini kan negara, bukan di hutan. Sekarang masyarakat bagaimana tidak tidak atau mentertawakan. Kan yang menjelaskan di gugus tugas kan bukan dokter. Itu bagaimana? Orang percaya, loh kok dia bukan dokter ngomong soal penyakit? Kan jadi persoalan. Baik, saya ke Pak Pandu. Pak Pandu melihat saat ini maju mundur langkah pemerintah untuk menangani pandemi COVID-19 ini, apalagi saat ini per hari ini perizinan bioskop ini mulai diajukan ke Pemprov DKI Jakarta untuk buka, bahkan di Kota Bandung 9 bioskop sudah beroperasi dan katanya menerapkan protokol kesehatan dengan jaga jarak, menggunakan masker dan juga pengecekan suhu. Apakah standar-standar ini masih bisa diterapkan untuk saat ini atau harus ada standar yang lebih tinggi lagi? Ya standar itu kan sebenarnya yang kita lihat kan seakan-akan hanya dari penonton kan, tapi kan juga ada standar buangan, ya kan, standar sirkulasi dan standar lain yang sebenarnya sudah ada. Jadi pengusaha bioskop di luar itu sudah membuat standar karena mereka ingin supaya tempat bisnisnya tidak diklaim untuk jadi tempat untuk penularan COVID. Mereka membuat sistem itu. Dan sistem itu kemudian diajukan kepada pemerintah, dan pemerintah harus memperbaiki dan sebagainya. Dan kemudian bioskop-bioskop yang sudah bisa memenuhi standar itu akan dicek oleh pemerintah, ya kan, tentu pemerintah daerah. Itu kalau sudah memenuhi syarat baru diizinkan. Jadi tidak otomatis semua bioskop akan dibuka, enggak. Hanya bioskop yang sudah memenuhi ketentuan yang diizinkan untuk beroperasi, ya kan. Tapi kan itu perlu pengawasan juga, edukasi masyarakat juga harus tetap dilakukan. Karena kalau tidak nanti akan main salah-salahan. Ini salahnya penonton, ini salahnya pengusaha bioskop. Padahal mungkin karena tidak ada komunikasi. Ini kan problem di negara kita adalah
problem komunikasinya tidak lancar. Jadi semua kegiatan-kegiatan tuh mudah dihasut, mudah disesatkan oleh informasi-informasi yang memang sengaja menyesatkan. Ini kan kita harus juga kritis dan masyarakat juga harus waspada bahwa di tengah era pandemi ini, ya kan, semua apapun yang kita lakukan itu sangat berisiko tinggi. Karena itulah pentingnya komunikasi dan edukasi. Dan semua masyarakat sadar loh mereka tentang masalah persepsi risikonya. Kadang kata ada yang bilang ada yang hanya 30%, ada 17% yang tidak merasa berisiko. 17% dari jumlah penduduk itu kan besar sekali. Ya kan? Jadi menurut saya memang komunikasi ini harus fokus pada isu-isu apa yang menyebabkan masyarakat menjadi patuh atau taat untuk melakukan tadi 3M tadi dan juga menjaga supaya tidak mudah terinfeksi. Nah, ini kan butuh mass obedience. Jadi kepatuhan massal ini hanya bisa dibangun kalau kita bisa mengkomunikasikan secara terstruktur dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti dan bahasanya harus terstandar loh. Dengan bahasa-bahasa yang ambigu, yang bisa diimplementasikan ganda. Dan menggunakan semua media komunikasi modern, komunikasi tradisional. Karena kan target segmen market kita kan banyak lapisannya. Bagaimana untuk mencapai ini harus diukur. Baik. Pernah mendengar tidak? Kalau nggak pernah diukur, bagaimana program dikatakan sudah berhasil? Ya kan kadang-kadang masyarakat banyak yang belum dengar juga yang katanya sudah dilakukan oleh komunikasi oleh pemerintah misalnya. Baik, Pak Pandu, kita juga sudah terhubung melalui sambungan telepon dengan Wakil Gubernur Jawa Barat, Pak UU Ruzanul Ulum, dan kita akan berbincang usai jeda tetap bersama kami di Indonesia Bicara.